pagi siswa-siswi kelas 4B SDN Unggul Tengah 1. Hari ini akan belajar bersama Ibu Tasya dari buku tema 7, subtema 2, pembelajaran 3. Selamat belajar! Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat ya! Hari itu, Dayu dan teman-teman berdiskusi mengenai berbagai pekerjaan sesuai lingkungan tempat tinggalnya. Mereka juga berdiskusi mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dayu bercerita bahwa dia dan ayahnya pernah berbincang dengan seorang bapak yang pekerjaannya menjadi badut. Yuk, kita amati gambar berikut ini. Ada gambar produksi buku, ada gambar distribusi buku, dan ada gambar konsumsi buku. Apakah kalian masih ingat dengan produksi, distribusi, dan konsumsi? Mari kita mengingat kembali. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Kalau distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Dan konsumsi adalah kegiatan menghasilkan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Buku merupakan sumber ilmu. Sebagai pelajar, tentu kita sangat membutuhkan buku untuk membuka cakrawala dunia. Berbicara mengenai pelajar, tahukah kamu kota dengan julukan kota pelajar? Kota dengan julukan kota pelajar adalah Yogyakarta. Kota Yogyakarta memiliki banyak keunikan. Pada pembelajaran 2, kamu sudah mengetahui keunikan Yogyakarta, diantaranya dilihat dari tempat wisata, transportasi, dan adat istiadat berupa upacara adat. Tidak hanya itu, kota Yogyakarta juga memiliki keunikan di bidang pendidikan. Banyak sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi di kota Yogyakarta. Oleh karena itu, banyak orang dari daerah lain, bahkan dari mancanegara, datang ke Yogyakarta untuk belajar. Tahukah kamu, perguruan tinggi di Yogyakarta yang sangat terkenal? Perguruan tinggi itu adalah Universitas Gadjah Mada atau UGM. Selain UGM, masih banyak lagi perguruan tinggi di Yogyakarta seperti Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oleh karena banyak perguruan tinggi di Yogyakarta, maka banyak juga orang yang bekerja sebagai dosen atau guru. Bagaimanakah karakteristik pelajar di kota Yogyakarta? Saat ini, daerah Yogyakarta sudah dihuni banyak suku bangsa di Indonesia seperti suku Jawa, Sunda, Batak, serta etnis Tionghoa. Oleh karena itu, karakteristik pelajar yang ada di Yogyakarta beragam. Di sekolah, setiap pelajar harus bisa menghormati keberagaman karakteristik di antaranya mau berteman dengan anak daerah lain tanpa memandang agama maupun sukunya. Begitu juga saat di lingkungan tempat tinggal. Para pelajar dari berbagai daerah yang tinggal di satu lingkungan harus hidup rukun. Manusia harus hidup rukun di tengah-tengah perbedaan. Perbedaan adalah fitrah. Perbedaan merupakan sarana untuk saling mengenal. Sebagai contoh, pada saat di lingkungan tempat tinggal mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan, para pelajar dari berbagai daerah pun ikut serta dalam kerja bakti. Daerah tempat tinggal penduduk Yogyakarta beragam. Ada daerah dataran tinggi, dataran rendah, pesisir, kota, dan desa. Di Yogyakarta juga banyak dijumpai sungai, di antaranya Sungai Opak, Sungai Kode, Sungai Kuning, Sungai Progo, dan Sungai Gajah Wong. Ada cerita legenda di antara sungai yang disebutkan di atas. Sungai itu adalah Sungai Gajah Wong. Penduduk Yogyakarta sering menyebut sungai dengan kali. Kali Gajah Wong adalah sebuah kali yang terletak di tengah-tengah kota kecamatan Kota Gede.
Panjang kali ini tidak lebih dari 20 kilometer. Pada abad ke-17, kali ini merupakan kali yang kecil. Masyarakat di situ menyebutnya sebuah kalen. Itu artinya kali kecil, dan kebetulan airnya pun hanya gemercik mengalir sedikit sekali. Yuk kita dengarkan cerita Kalih Gajah. Hari itu Kisah Pawira bersiul riang. Seperti biasa, ia akan memandikan gajah milik junjungannya, Sultan Agung Raja Kerajaan Mataram. Dengan hati-hati, Kisah Pawira menuntun gajah yang dinamai Kiai Dwi Pangga itu. Mereka berjalan ke sungai yang terletak di dekat Keraton Maratam, dan mulailah ia memandikan gajah yang berasal dari negeri Siam itu. Nah, sekarang kau sudah bersih, bulumu sudah mengkilat. Sekarang ayo kembali ke kandangmu, kata Kisah Pawira pada Kiai Dwi Pangga. Kisah Pawira memang memperlakukan Kiai Dwi Pangga sebagai anaknya sendiri. Tak heran Kiai Dwi Pangga amat patuh padanya. Suatu hari, Kisah Pawira tak bisa memandikan Kiai Dwi Pangga. Ada bisul besar di ketiaknya. Rasanya ngilu sekali. Badannya juga demam karena bisul itu. Ia meminta tolong pada adik iparnya Ki Kerti Pejok untuk menggantikannya memandikan Kiai Dwi Pangga. Kerti, tolong aku ya, aku benar-benar tak bisa bekerja hari ini, kata Kisah Pawira. Tenang, Kang, aku pasti akan membantumu. Tapi tolong beritahu, bagaimana caranya supaya gajah itu menurut padaku? Aku takut jika nanti ia malah marah dan menyerangku, kata Ki Pertok. Biasanya, kalau ia mulai gelisah, pantatnya aku tepuk-tepuk, lalu aku tarik ekornya. Nanti ia akan kembali tenang dan berendam sendiri di sungai. Kau tinggal memandikannya, jelas Ki Sapawira. Ki Kerti Pejok mengangguk-angguk tanda mengerti. Ia lalu berangkat ke sungai untuk memandikan Kiai Dwi Pangga. Sepanjang perjalanan, Ki Kerti Pejok mengajak Kiai Dwi Pangga mengobrol. Ia juga membawa buah-buahan sebagai bekal dalam perjalanan. Gajah gendut, kau mau makan kelapa? Tanyanya sambil melemparkan sebutir kelapa pada Kiai Dwi Pangga. Kiai Dwi Pangga menangkap kelapa itu dengan belayannya. Dengan mudah ia memecahkan kelapa itu dan memakannya. Sekarang kau sudah kenyang kan? Ayo jalan lagi, kata Ki Kertipejok sambil memukul pantat Kiai Dwi Pangga. Sesampainya di sungai, Ki Kertipejok melaksanakan tugasnya dengan mudah. Digosoknya seluruh bagian tubuh Kiai Dwi Pangga sampai bersih dan berkilat. Setelah itu, mereka pulang ke Keraton Mataram. Kang, hari ini aku sudah melaksanakan tugasku dengan baik. Apa besok kakak masih memerlukan bantuanku? Katanya Ki Ketipejok pada Ki Sapawila. Jika kau tidak keberatan, maukah kau memandikannya sekali lagi? Aku masih demam, sedangkan gajah itu harus dimandikan setiap hari, jawab Ki Sapawira. Baik, Kang, aku tidak keberatan. Toh, gajah itu sangat penurut. Jadi, aku tak kesulitan saat memandikannya, kata Ki Kerti Pejok. Terima kasih, Kerti. Lusa aku pasti sudah sembuh. Kau akan bebas dari tugas ini, kata Ki Sapawira. Keesokan harinya, Ki Kerti Pejok menjemput Kiai Dwi Pangga. Pagi itu hujan turun rintik-rintik, tapi sepertinya tak akan bertambah deras. Di sungai, Ki Kerti Pejok bimbang karena dilihatnya air sungai sedang surut. Wah, airnya dangkal sekali. Mana bisa gajah ini berendam? Aku sendiri saja tak bisa, apalagi gajah yang besar, pikirnya dalam hati. Gajah gendut, kita cari sungai yang lain saja. Sungai ini dangkal, kau tak akan bisa berendam di sini. Ki Kerti Pejok menuntun Kiai Dwi Pangga ke hilir sungai. Di situ air tampaknya tinggi dan aliran juga cukup deras. Nah, di sini sepertinya lebih asyik. Ayo sana masuk, berendamlah. Aku akan menggosok punggungmu dengan daun kelapa ini, kata Ki Kerti Pejok sambil memukul pantai Kiai Dwi Pangga. Sambil memandikan Kiai Dwi Pangga, Ki Kerti Pejok berpikir,
Sebaiknya aku beritahu kakakmu untuk memandikan gajahnya di sini. Di sini airnya lebih daram dan arusnya juga deras. Aneh, kok selama ini Kanjeng Sultan Agung tak tahu keberadaan sungai ini ya? Saat ia sibuk berbicara sendiri, tiba-tiba dari arah hulu datanglah banjir bandang yang sangat besar. Banjir itu datang dengan sangat cepat. Ki Kertipejok dan Kiai Dwi Pangga bahkan tak menyadarinya. Dalam sekejap mereka terhempas dan terbawa arus. Tolong, tolong, teriak Ki Kertipejok. Tapi tak ada yang mendengar. Sungguh menyedihkan nasib Ki Kertipejok dan Kiai Dwi Pangga. Mereka terseret arus dan hanyut dalam sampai ke laut selatan. Sungguh disayangkan, mereka binasa dalam keganasan banjir bandang itu. Ki Kertipejok tak tahu bahwa selama ini Sultan Agung memang melarang para abdinya memandikan gajah di hilir sungai, karena ia tahu bahaya bisa datang sewaktu-waktu di sana. Ki Sapawira berduka, ia sangat sedih karena kehilangan adik ipar dan gajah kesayangannya. Untuk mengenang kejadian itu, Sultan Agung menamakan sungai itu Kali Gajah Wong. Kali ini berarti sungai. Gajah Wong berarti gajah dan orang. Kali Gajah Wong ini terletak di sebelah timur kota Yogyakarta. Nah, kalian semua sudah mendengarkan cerita tadi kan? Yuk kita kerjakan tugas ini. Nomor 1. Siapa saja tokoh pada cerita di atas? Nomor 2. Siapa tokoh antagonis pada cerita di atas? Nomor 3. Siapa tokoh protagonis pada cerita di atas? Tugasnya dikerjakan di buku tulis dan tuliskan nama lengkap serta kelas kalian ya. Tugas difoto dan dikirim ke WhatsApp Ibu Tasya. Batas pengumpulan tugas hari ini pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.